Aduh, luar biasa ya. Kita langsung nuansanya nuansa mau konser ya. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton video ini, dipastikan bahwa pernikahan kalian sama atau lebih baik dari pernikahan kami. Haleluya! Wuhu! Wah, semua happy. Keisha ketawanya kenceng banget kayaknya. Pokoknya udah sampai bela-belain keluarin video pribadi nih ya. Berarti minimal pernikahannya mesti ada gambarannya minimal sederajat atau lebih tinggi ya. Amin. Yang pastinya bukan bicara tentang modal ya, bukan bicara tentang modal, bukan bicara tentang uangnya ya, tapi segala sesuatu persiapannya dan semua gitu ya. For your information, menurut aku kisah pernikahan kita ini sangat luar biasa banget karena dari awal memang apa ya kita lihat lebih banyak lebih banyak lebih lebih banyak campur tangan Tuhan gitu. Kemarin lucu di acara Hey Brother kan kebetulan ada Pastor James sama ada Pastor Ayub lagi barengan bersama kita gitu, lagi barengan gitu. Jadi kita duduk bertiga gitu kan, duduk bertiga terus ya biasalah Hey Brother ada pertanyaan-pertanyaan yang juga unik-unik gitu. Terus basically sampai ke satu titik sampai ke satu titik di mana waktu itu aku bilang ya, ya ini bercanda aja ya. Maksudnya kalau kayak Pastor Ayub kan kalian tahu ya, nunggu calonnya kan 10 tahun gitu kan. Gitu 10 tahun gitu kan. Terus kalau Pastor James juga sama gitu kan, kan milk coklat juga gitu ya, coklat milk gitu. Nah itu juga nunggunya 1,5 tahun gitu. Terus ya puji Tuhan kalau aku nunggunya istriku 1 bulan gitu. Jadi tergantung kalian mau yang mana. Jadi ceritanya kan begitu ada move dari cowoknya, ceweknya semua nggak langsung menyambut, ya kan? Kalau Kak Dewi nggak mau sampai 10 tahun. Kalau Pastor James 1,5 tahunan, baru Pastor Rosie kayak buka hati mau. Nah aku sebulan. Jadi PSM bilang terserah lo orang mau pilih yang mana, mau versi Iya. 10, 1,5 atau sebulan. Terus aku bilang lah, maksudnya aku ngomong sama cowok-cowok kemarin di Jakarta. Dari kisah cinta kita bertiga nih, tiga pester yang ada di depan kalian ini nih, terbukti bahwa cewek-cewek nggak ngedengerin kita sih. Jadi udahlah, lu stopin acara marketing diri lu, self marketing, personal branding, udahlah, lu lupain deh. Ya, kecuali yang level spiritualnya di bawah, ya wanita-wanita di bawah kita nggak tahu. Tapi kalau yang level rohaninya itu ya seperti pasangan kita, ya terbukti cewek-cewek kita nggak ada yang dengerin kita gitu. Makanya kita semua didiemin dulu gitu kan. Ya didiemin 10 tahun, didiemin 1,5 tahun gitu kan, didiemin sebulan gitu. Jadi buat aku ngomong kemarin, yang terpenting bicara tentang pasangan hidup ini, kita para pria justru harus sangat intimate dan connect-nya dengan Tuhan. Ketika kita connect dengan Tuhan, maka Tuhan yang bicara kepada calon-calon kita. Tidak ada effort yang terlalu berlebihan. Lu mau bikin apa restoran, lu mau sewa satu kapal kayak atau satu pesawat terbang gitu ya. At the end it's about God's voice gitu. Apalagi kita BCC kita sangat serius dan kita sangat super duper serius untuk mengizinkan setiap daripada kita itu ngedengerin suara Tuhan langsung gitu. Jadi apa ya buat kita semua aku sangat rindu ya para pria kita juga pompa untuk supaya kita semakin tajam mendengar suara Tuhan, kita juga semakin betul-betul sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Ayo kita juga kadang gini uh, uh, kita punya punya cara, kita punya trik-trik, it's not gonna work lah gitu loh. At the end Roh Kudus tahu, at the end Tuhan tahu dan kalau calon kita very deeply connected sama Tuhan, mereka akan unshakable gitu. Mereka tidak akan tergoyahkan gitu. Karena at the end it's all about God's story. Ya, our love story is about God's story. Jadi sebenarnya kisah cinta kita itu sangat langsung juga berbicara tentang kisahnya Tuhan gitu. Nah, aku sedikit mau share
cerita aja ya. Hari ini PSR tadi udah bilang kita maunya modelnya model diskusi. Jadi oke. Tapi aku cerita dulu bahwa sampai sampai di hari pernikahan kami, mungkin kalau aku bilang jumlah mukjizat terbanyak yang terjadi di kehidupan aku secara pribadi ya sampai hari ini gitu ya. Jumlah mukjizat terbanyak itu di saat pernikahan kita gitu ya. Jadi itu hampir itu kayak literally seperti ngalamin mukjizat banyak banget gitu loh ya. Kalau mukjizatnya Pastor Ayub kan dia udah pernah cerita ya bagaimana Tuhan bisa mencukupkan dari mulai menikah dengan berapa 100.000 atau 500.000 waktu itu ya. Dari lima mulai ratus rumah dan segala macam gitu ya. Nah kalau kita juga kita ngelihat itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana bisa kita itu ngalamin perkenanan Tuhan terus-terusan gitu. Jadi mengalami perkenanan Tuhannya tuh terus-terusan gitu selama proses pernikahan kita. Dan itu pasti karena Tuhan yang ditinggikan dan ada kekudusan di dalam hubungan kita, makanya Tuhan juga berkenan gitu. Nah, aku berdoa. Oh, sebentar. Oke, aku. enggak Oh, perlu oke. dicas dia Enggak, lowbat tinggal dipencet doang, saya. langsung nyala Oh, lagi. udah ada ituan nih. Tahu, udah Tinggal, dicolok, udah tinggal dicas, dipencet. tapi dia mati karena nggak kuat. Hah, masa sih nggak kuat? Kayaknya. Oh, Ya, soalnya oke. dia mati, berarti dia nggak kuat. Oke, udah kalau gitu kamu duduk sini aja. Iya, aku duduk Ya sini udah. dulu. Bentar lagi Oke. dia udah lumayan full, aku duduk sana. Oke, oke, oke. Iya, ini kita lagi ngapain sih? Karena kita lagi berdua. Oh gitu. Jadi, oke guys, sorry ini kok jadi ada Jadi obrol-obrolan ini. obrolan Iya ya, internal. obrol internal. Oke. Jadi yaitu jumlah musisa terbanyak, jumlah apa namanya jumlah uh, uh, keanehan gitu ya, spiritual intervention itu paling banyak di area pada waktu pernikahan kita gitu. Dari mulai tempat, venue sampai ke apa baju, wah itu banyak banget lah gitu ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kalau ditanya pada keluarganya PSR pun dari 4 anak gitu ya, papanya sering bicara gitu, oh iya nih keinget sama pernikahannya kalian gitu loh. Walaupun khotbahnya panjang, acaranya lama, tapi nggak tahu kenapa kayaknya seneng ketawa mulu gitu ya. Nah ini kalau dari mereka ngomongnya gitu, iya tuh, yang ngomong banyak tuh gitu, iyalah gitu kan, bukan yang ngomong ya. Waktu itu apa namanya kita juga full worship gitu. Jadi kan Iya, full, kebayang full. kebayang gitu kan full worship gitu. Ya udah jadi ya itu yang terjadi. Jadi pernikahan yang betul-betul dari Tuhan itu akan berbeda sekali dan akan memberikan dampak yang gede gitu buat setiap daripada kita gitu. Sampai hari ini juga masih sangat keinget hal-hal yang apa yang kita lewati barengan gitu ya. Itu itu masih keinget banget lah gitu sampai hari ini istilahnya apa ya? Ini kan udah 13 tahun yang lalu guys gitu. Ini udah lama banget gitu. Ini udah 13 tahun gitu. Tapi walaupun 13 tahun tetap kalau buat aku kayaknya baru berasanya kemarin gitu loh. Seperti baru berasanya kemarin gitu. Apa nih? Kata net, aduh, tapi aku belum punya pacar. Ya, kita doakan supaya setelah ini para pria-pria juga bertumbuh dengan luar biasa ya, seimbang dengan para wanita. Oh, haleluya ya, Kathleen juga udah berdoa. Ya, kita sama-sama doa bareng. Gitu ya. Tenang, tenang. Stok pria-pria banyak di tempat kita ya. Haleluya. Oke, nah ini PSR udah masuk lagi nih. Puji Tuhan. Bisa ya, Say? Oke, Say. Oke, kamu Oke, masih ke mute, sayang. ya. Ayo, silakan yang mau ada pertanyaan boleh langsung supaya kalian juga bisa ada apa ya? Kalau menurutku perlu mimpi ya kalau seumur kalian ya. Mau mimpi yang seperti apa gitu. Tadi ada aku sore-sore terima WhatsApp nanyain gini.
Pas, emang kalau misalnya Pastor Martin nggak punya kualitas yang seperti kamu mau, kamu tidak akan nikahi. Aku, aku bilang, iya ya, iya emang begitu ya gitu. Karena kan butuh, gini, kita mau nikah mau seumur hidup sama satu orang. Ya kita mesti pikir baik-baik ya, kualitas apa yang kita mau dari orang ini dan harus ada gitu loh. Dan tiap orang bisa beda, ya kan? Tiap orang bisa beda-beda. Jadi nggak bisa, maksudnya gini, nggak bisa dong cincai bacai gitu ketemu siapa aja, yang penting ketemu gitu. Kan nggak bisa ya. Kalau kayak begitu, dia nanya, jadi ada bener-bener ya, ada kamu punya, maksudnya pastor tuh punya punya tanda kutip kriteria dan kriteria tuh harus ada di orangnya gitu ya baru kamu nikah sama dia. Aku bilang iya ya kan harusnya begitu gitu ya. Ini aku belum ngerti nih kenapa dia bertanya begitu makanya aku bilang ikut aja nanti Friday service. Silakan di Jakarta mau angkat tangan mau tanya. PS mau nanya, bagaimana Hmm. cara mendapatkan pasangan hidup kayak PSM? Aku tidak mendapatkan dia yang mendapatkan aku. Eh, practical answer, practical answer, gue mau practical answer, tunggu Jeremy. Masih tunggu Jeremy mirip kan? Tadi lihat di videonya sih mirip banget sih. I can I can see my son. Ya. Eh ini kalian boleh buka di Amsal 18 ayat 22. Aku dari tadi udah mau kasih tahu waktu PSM lagi ngomongin yang berkaitan dengan ini. Amsal Amsal 18 ayat 22. Ini mesti dicatat dan diingat baik-baik. Isinya adalah siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenang Tuhan. Jadi wanita-wanita sebenarnya tidak perlu khawatir karena kita ini didapatkan, bukan kita yang nyari-nyari gitu loh. Pasti Tuhan akan berikan kita pasangan hidup yang terbaik dan pria itu mendapatkan kita. Amin. Aku kasih gambaran nambahin di area sini boleh ya? Nambahin di Hmm. area sini ya. For information, pada waktu aku kenal sama PSR itu posisi aku kan aku udah di China dari tahun 2003 ya, dari tahun 2003 dan waktu itu kan lebih banyak menetapnya itu di China. Nah, waktu itu ada pikiran-pikiran tuh banyak gitu. Orang-orang bilang, "Wah, kamu kelihatannya spend waktu sama mesin lebih lama daripada sama orang gitu. Emang mau merit sama mesin gitu kan? Gimana gitu?" Terus ada juga yang bilang nanti kamu di sana semakin lama semakin tambah tua, lalu yang datang anak-anak muda, terlalu terlalu bedanya terlalu jauh gitu. Bagaimana bla bla bla. Jadi banyak banget pikiran-pikiran yang kadang bisa bikin kita itu jadi bimbang gitu. Nah, sekali lagi di saat itu terjadi ya pikiran kita mesti tajam betul-betul melihat kepada Kristus, melihat kepada salib Kristus gitu. Ketika kita ngelihat Kristus, kita beda gitu. Karena kalau kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan secara total, nggak cuma aspek pasangan hidup, tapi aspek pekerjaan, tapi juga aspek kompetensi gitu ya, tapi juga aspek kesehatan, itu semuanya juga Tuhan akan berikan tambahan kebijaksanaan sehingga kita bisa kelola gitu loh. Nah, jadi pada waktu itu aku ingat ada satu teman kita. Nah, aku harus ceritain cerita ini yang unik banget, very unik sekali. Dia juga sama, bahkan dia waktu itu ada di kota yang lebih jauh daripada kota. Jadi istilahnya dia mungkin kerjanya kayak Depok belah sana gitu loh kalau Jakarta. Dan dia kerjanya di pabrik toys apa yang Amerika itu Hmm. apa Tomika ya? Bukan. itu eh, Toys R Aku Us. ya bukan. Mattel, Mattel. Ya, Oh, Mattel, Mattel ya. Mattel. Mattel ya. Jadi dia kerja di pabrik pabrik Mattel yang memang khusus buat ekspor ke Amerika, marketnya Amerika, pabriknya ada di daerah Guangdong. Nah, waktu itu dia bilang, saya udah spend waktu banyak itu di pabrik gitu. Bagaimana saya bisa menemukan
pasangan gitu. Terus waktu waktu itu aku inget banget waktu lagi di gereja aku bilang semua dimulai dari pengharapan kamu kepada siapa, semua dimulai dari kamu punya radar kemana. Kalau radar kamu ke Kristus, maka ada GPS, God's Positioning Satellite. Nah, GPS itu yang akan memunculkan pasangan yang terbaik buat kamu gitu loh. You wanna pray? Oke, kita doakan. Kita doakan. Aku masih ingat banget setelah kita berdoa, nggak berapa lama waktu itu dia pulang untuk sinciaan gitu. Dia pulang untuk sinciaan, dari janjinya cuman 7 hari, tiba-tiba mundur jadi dua mingguan. Nah, aku tanya, kenapa? Nanti I will tell you the story. Dia bilang begitu. Oke, tunggu dia balik. Begitu dia balik, datang ketemu aku, mukanya gembira sekali. Dia bilang gini, ini aneh banget. Waktu aku ada di Indonesia, aku dikenalkan dengan seseorang yang dia bilang bahwa ini anak-anaknya ini luar biasa, cinta Tuhan. Lalu waktu aku coba dikenalkan di rumah wanita ini ada 3 pria yang ngantri katanya. Gue pria keempat nungguin katanya. Jadi ngantri kayak ngantri pasien gitu, kayak mau mau ngobrol tuh ngantri gitu loh. Kayak Ngapel, bahasa dulu tuh ngapel. ya Ada ngapel gitu ya. 3 cowok udah ngapel. Betul. Terus dia bilang, ini kemudian saya coba ngobrol, nggak tahu kenapa akhirnya kita nyambung banget. Dia bilang malahan akhirnya ada ketertarikan gitu loh. Lalu singkat punya cerita, aku tanya, namanya siapa? Dulu tinggal mana? Oh dulu dia sempat tinggal di Beijing gitu. Sempat tinggal di Beijing, katanya dia sempat lama juga di sana. Menurut kamu bagaimana ya bro? Menurut kamu bagaimana ya? Dia tanya menurut kamu bagaimana? Ketika disebutin namanya, aku kaget karena itu adalah roommate-nya adik aku yang dari Beijing. Dan dulu kita tinggal bareng gitu loh. Yang which is kayak kemungkinannya kecil banget untuk bisa ketemu. Ini dari dua kelompok yang nggak kenal sama sekali, yang jauh sekali gitu loh. Bisa connect dan bisa ketemuan dan akhirnya singkat cerita mereka udah menikah dan punya anak gitu loh. Sampai hari ini gitu loh. Nah jadi kalau buat aku ya di dalam Tuhan akan selalu ada cara-cara Tuhan yang mengintervensi dan membawa kebaikan. Karena pada dasarnya Allah yang lebih dahulu menginginkan hubungan ini. Jangan lupa bahwa kita diciptakan di dalam Kejadian 1 itu karena apa? Karena begitu indahnya sebuah hubungan. Makanya kita pun diciptakan dengan apa ya? Dengan penolong ya yang menambah kebahagiaan kita gitu loh. Nah, ini jadi keinginannya Tuhan memang seperti itu. Jadi buat kita kadang ada pikiran-pikiran seperti kayak ketakutan, nanti bagaimana? No, yang kamu mesti lakukan adalah asah diri kamu untuk menjadi tambah peka, tambah tajam sampai kamu diinginkan dan dicari oleh pasangan kamu, baik pria kepada wanita maupun wanita kepada pria, gitu loh. Karena semakin kamu intim dan melekat sama Tuhan, harga kamu semakin naik gitu loh. Ini istilah ya, pakai istilah mohon maaf ya. Kenapa? Karena very rare untuk bisa mendapatkan sebuah apa ya pasangan yang benar-benar sehat secara rohani, sehat secara jiwa, sehat secara tubuh. Itu very rare banget gitu. Dan itu adalah harga yang mahal sekali dan very prestige banget gitu loh. Aku tanpa Tuhan, kalau aku nggak kenal Tuhan, mungkin standar pasangan aku tuh jadi rendah gitu. Beberapa dari kalian sudah tahu, aku sering bercanda. Dulu aku bandel, ya bandel deh, bandel banget. Pokoknya bandel del gitu ya. Nakal, kal. Dan dulu istilahnya di pikiran aku gini, kawin aja udah seneng gitu. Nggak mau tahu sama siapapun gitu. Jadi sampai standar kita tuh udah rendah sekali gitu. Sebelum kenal Kristus dengan sungguh-sungguh, standar kita tuh sampai rendah sekali. Nggak kepikiran sampai aku gini, saking rendahnya sampai aku bisa keluarkan statement begini. Menikah dengan seorang yang sudah pernah menikah, janda, yang mungkin punya anak 5 10 aja gue mau gitu loh. Kenapa? Karena udah serendah itu gitu cara berpikirnya gitu. Nah, tetapi ternyata di dalam Tuhan nggak seperti itu. Ternyata di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kebaikan. Tuhan memberikan apa ya? Aku masih ingat banget waktu PSR masuk ke dalam ruangan untuk diberkati, itu mau nggak nangis aja nggak bisa gitu. Yang terlintas di pikiran salah satunya tuh kayak gini,
gila, gue udah standar gue udah terlalu rendah gitu ya. Bahkan sampai mau menikah dengan janda anak 5 aja mau. Tapi Tuhan upgrade diri aku loh. Tapi Tuhan membuktikan kebesarannya dan kemuliaannya bahwa Dia tidak pernah memberikan ular kepada orang yang meminta makan. Dia tidak pernah memberikan kepada kita kesulitan. Dia tidak pernah memberikan kepada kita kehancuran, tetapi Dia memberikan kebaikan. Nah, itu waktu PSR masuk di dalam tempat untuk kita sama-sama dinikahkan gitu ya, holy matrimony itu nggak bisa nggak nangis gitu karena itu udah sangat apa ya, de- pernikahan yang berasal daripada Tuhan itu akan membuat kita tidak bisa memalingkan wajah kita dari Tuhan gitu. Kita akan kepikirannya ke sana gitu. Wow, ini luar biasa banget. Kok bisa kayak begitu gitu ya. Nah, ini salah satu yang aku masih ingat banget. Eh, Teman-teman sekalian, mari kita juga mau nangkap hatinya Tuhan. Pernikahan itu inisiatifnya Tuhan loh. Pernikahan itu diinginkan Tuhan. Yang menciptakan model pernikahan di muka bumi ini itu adalah Tuhan itu sendiri. Kitabnya namanya Kitab Kejadian. Tanpa ada Kitab Kejadian, nggak ada yang bisa memverifikasi gitu. Kenapa manusia mesti menikah gitu loh. Itu adalah kitab tertulis yang ribuan tahun dan itu yang pertama sudah digariskan gitu. Jadi ini adalah merupakan inisiatif Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kita tambahkan kemelekatan dalam diri kita, keintiman dalam diri kita. Kita tambahkan kedewasaan di dalam diri kita agar Tuhan mempercepat proses pertemuan kita dengan pasangan kita. Gitu loh. Mm-mm. Kita percepat proses ya pertemuan kita dengan pasangan kita. Tentunya di dalam kategori atau area yang sangat kudus, yang rohani gitu. Mm-mm. Oke, Nah, untuk silakan. melengkapi ya dari sisi wanitanya itu juga yang aku lakukan. Jadi banyak taat sama Tuhan, terus juga basically ngelakuin firman aja sih. Nggak kamu kalau kamu tanya gimana caranya kok akhirnya bisa ketemu dengan pasangan yang kita memang benar-benar bisa rasa bahwa kita seimbang sepadan gitu ya. Nah, ya itu karena kita sendiri juga ya ikut Tuhan sungguh-sungguh aja. Dan kita benar-benar ngelewatin setiap pengalaman hidup itu ya dengan Tuhan. Sehingga mengizinkan Tuhan itu membentuk kita juga. Kita nggak mungkin ya Tuhan sayang nih anaknya namanya Martin. Terus dikasih istri yang jelek-jelek gitu kan nggak mungkin. Walaupun Tuhan bilang, kayaknya Rika cocok deh. Terus Rikanya masih yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa juga. Ya Tuhan tetap pasti akan pilihkan ya istri yang eh, bisa mendampingi gitu, bisa seimbang, sepadan. Itu ya begitu. Jadi kalau bisa dibilang kita setia ikutin proses apa yang Tuhan izinkan dari tahun ke tahun, apa sih yang Tuhan bentuk, dan ternyata itu em, tidak sia-sia, tidak sia-sia dan itu seperjalanan aku selama single itu mempersiapkan aku untuk menjalani kehidupan pernikahan karena pernikahan yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan Amin. itu adalah pernikahan yang bersatu di dalam visi. Jadi like all my life ya kayak semasa singlenya aku sejak kenal Tuhan itu aku mempersiapkan diri aku untuk visi, benar ya? Amin. Untuk visi yang Tuhan nyatakan. Eh, ternyata pas nikah itu semua visi itulah yang dilakukan gitu loh. Jadi eh, jadi semasa single itu Wow. Oke. Apakah perlu ke sini? Ya, lanjut di sini aja, Mm-mm. saya. Aku atur di sana. Mm-mm. Nah, pasangan yang baik ini bisa kayak gini. Kita lagi kayak pemain badminton ganda campuran, ya. Aku nggak tahu laptop aku kan lagi dibenerin Calvin. Jadi pakai laptop satu lagi. Jadi tadi lagi sampai mana keputus? Visi, persiapkan diri untuk visi yang Tuhan sedang Iya, nyatakan.
Nah, jadi ketika aku kenal Tuhan dan menjalani masa single, which is aku bener-bener dedicate ya. Aku udah bilang karena aku paling lemah kalau udah mulai jatuh cinta. Aku sadar diri aku begitu. Jadi kalau udah cinta cinta banget gitu loh. Jadi aku juga kan menjaga hati ya. Jadi aku jaga, aku bilang Tuhan, kalau Tuhan belum ngomong iya, aku akan tetap jaga. Ya pernah sih ada waktunya bandel ya itu, aduh sakit hatinya tidak 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 worth it lah beneran. Tapi aku benar-benar mau dan jaga. Biasa gitu ya, deket udah mau breakthrough, biasa godaannya makin tinggi tuh ya. Jadi hati-hati. Jadi aku jaga terus aku bilang pokoknya kalau Tuhan ngomong Tuhan belum benar-benar konflik di hati aku, belum benar-benar seperti yang Tuhan sudah nyatakan. Tapi ini ya, ini jangan sampai salah ya. Aku suka ngomong sama kalian, ini cara Tuhan ke aku ya. Setiap kita karunia bisa berbeda-beda, tapi ini cara Tuhan ke aku. Sepanjang aku kenal sama Tuhan, Tuhan banyak singkapin hal-hal dan aku suka tulis di jurnal aku. Dan hanya ketika ketemu Ko Martin, kata-kata itu semua diulang. Dan itu mengingatkan aku akan janji Tuhan buat aku ketika aku sedang berdoa, sedang nyembah, Tuhan nyatakan kan, misalnya ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan tuh seperti kamu dan pasanganmu akan jadi pilar di rumah Tuhan. Jadi kayak Tuhan kasih aku gambaran pilar gitu ya. Nah, terus ada beberapa hal lagi. Jadi ini khusus ya buat aku. Aku nggak bilang ini umum gitu. Tapi when you believe in God, you really follow God, Tuhan pasti akan tuntun kamu in a very distinctive way. This is my way, ya cara Tuhan ke aku. Jadi waktu ketemu Ko Martin itu semua muncul ketika aku doakan. Sampai aku bilang, yang benar Tuhannya gitu. Maklum ya kan, makanya kalian perhatiin deh kalau anak-anakku Jeremy sama Ila misalnya kita yang bener mama, iya karena aku juga gitu yang bener nih ya Tuhan ya gitu, karena kita kan mau make sure ya, memastikan memastikan memastikan. Jadi di waktu itulah jadi mulai eh, menurut aku makanya gini loh, enrich your single time, bener-bener puasin jalan sama Tuhan, ikutin Tuhan, lakukan visi, bersemangat mengembangkan apa yang talenta yang sudah Tuhan berikan. Itu akan membawa kalian kepada pasangan yang paling tepat. Tapi kalau kalian kayak looking at the price all the time gitu, kayak cowoknya mana, kalian kehilangan bagian terbaik. Bagian terbaik dari kehidupan aku sebelum kenal Ko Martin adalah aku benar-benar enjoy my singleness itu to the fullest, bener-bener kembangin diri, aku belajar banyak hal, aku latih diri aku ini itu, Tuhan pulihkan aku di sini, Tuhan pulihkan aku di sana, aku kembangkan talenta, apa yang Tuhan percayakan, berkembang ini dan itu gitu loh. Jadi kayak ya itulah yang akan membuat kita ini gini, aku tahu siapa aku tahu Tuhan ciptaan aku seperti apa, and it will lead you to the to the right person. Kak, kita jangan wish tiba-tiba terjadilah gitu. Enggak, it's a process. It's a little steps every day. Jadi nggak bisa bilang apa caranya, tapi yang pasti itu. Yang pasti adalah ketika menikah, it's like every vision itu benar-benar lengkap gitu, and we can do it gitu. Nggak bilang nggak ada kesulitan, tapi like this is what I'm gonna do. Ini semua. Dan itu semua Tuhan persiapkan di masa single. Like contoh ya, di China, mau nggak mau aku harus bisnis, harus kerja. Ternyata aku dipersiapkan Tuhan ketika aku harus kerja di perusahaan. Terus ketika mengembalakan, aku harus mengajar. Aku dipersiapkan ketika aku ngajar vokal. Aku harus bikin pengajaran. Aku dipersiapkan ketika aku bikin kurikulum untuk aku ngajar. Jadi semuanya it works all together sampai ketika menikah, the the one missing the one missing puzzle itu tep jelas. Oke, this is what we're gonna do. This is what I've been praying all the time. Ini loh.
gitu. Kira-kira gitu. Silakan ada pertanyaan lagi. Jelas nggak kira-kira jawabannya? Nggak ngawang sih. Ini this is real. Dan kalau kalian merasa ini kok kayaknya terlalu ini enggak, memang begitu gitu loh. Ini kalau kalian mau bener-bener, silakan deh Jakarta. Yang Jakarta paling mau nikah, Cik, soalnya. Silakan, yang belum punya pacar, keluarkan pertanyaanmu. Nggak, aku penasaran aja. Kan PSR tuh sering bilang kalau kita sebagai wanita tuh tugasnya kan sebenarnya penolong kan. Tapi kita juga harus tahu paling nggak visi kita apa supaya bisa cek ini cowoknya visinya sesuai nggak ya sama yang kita dapat gitu dari Tuhan. Pertanyaannya adalah karena kita adalah penolong, tapi kita sebenarnya butuh tahu at least visi ini supaya bisa cocokin sama suami itu. Jadi perlu nggak sih kita cewek itu harus punya visi yang sejelas itu? Karena kan at the end kita juga bakal ikutin visinya suaminya. Saya masih di mute saya. Masih mute. Sekarang gini, kita ini kan disiapkan untuk sesuatu. Apakah tiba-tiba kita nggak punya visi juga ya? Atau tapi gini, aku nggak bisa ngomong eh, for everyone pasti very specific ya kan tergantung ya. Waktu itu kan aku bilang ya soal visi ya. It's how you treat your own life gitu loh. Kalau aku selalu kejar pokoknya sespesifik mungkin gitu. Ya, ya ini tergantung kalian masing-masing. Tapi nggak mungkin gambaran besarnya nggak ada sama sekali. Agak jarang yang begitu. Karena kalau kayak begitu, you will not know yang mana gitu loh. Contoh misalnya, kalau misalnya kayak Natasha gitu ya, kayak misalnya Natasha sudah tahu panggilanku itu dunia profesional misalnya. Aku tuh sudah pasti aku mau begini, 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 begini. Iya, you nggak mungkin dapet suami yang ngelarang you nggak boleh kerja. Gue cuma mau lu di rumah ngangonin anak, nyusuin anak, masak tiap hari di rumah. You bakal nggak sanggup itu kayak begitu gitu. This is yang paling simple ya, yang paling simple aja gitu. Atau gini misalnya, model kayak Elita misalnya, semua bisa, oh kerja ini, terus tiba-tiba enggak, gue pokoknya gue mau lu tiap hari nyalon aja, pakai baju yang cakep, lu cuma temenin gue dan lu diem gitu. Misalnya kayak gitu ya. Ya nggak mungkin lah ya, kayak agak susah ya gimana seimbang sepadannya gitu. Jadi eh usually biasanya gini, Tuhan ini kan menciptakan kita juga punya kualitas. Bukan bilang kita hanya akan ikutin aja visi dari suami. Enggak. Justru gini, tadi aku pakai istilah the missing puzzle. Karena ketemu gitu loh. Like two person have the same vision ketemu. Nah, itu bagaimana? Jadi Nangkep gak? ya ini aku bikin lebih gampang deh. Jadi Hmm. contohnya nih, kalau analoginya bicara tentang pesawat terbang, mungkin visi kamu jualan spare part pesawat terbang, nggak tahu suamimu yang punya pesawat, gitu aja. Jadi nyambung. Ya, kurang kurang lebih lah. Jadi bukan gini, bukannya jadi kita pasif dan kita ya udahlah kita nggak usah visi, yang penting gue kawin aja nanti gitu, nanti suami apa gue nggak bisa, beda banget soalnya. Coba ya tanya tanya lagi follow up question. Yang Eh, lain silakan ya. Mm-mm. ya mau tanya, Pastor Rika itu visinya selengkap apa pas ketemu Pastor Martin? Aku memang sudah mau melayani Tuhan. Bukunya itu tebel, bro. Nanti kamu bisa lihat itu. Kasih lihat saya bukunya Udah saya. tahu mau full time gitu tak maksudnya? Maksudnya kayak bukan full time istilah ya, maksudnya kayak Iya, benar-benar. aku sudah tahu aku dipanggil untuk mengembalakan. Aku sudah tahu aku aku akan menyampaikan. eh, jadi gini, waktu awal aku kenal Tuhan, aku itu dapat visi itu aku ini seperti music box. God will open and I will sing, ya. Eh, tapi di situ Tuhan kasih tahu aku God's messenger. Itulah. Lalu I work towards it.
Tuhan gimana mau menyampaikan pesan Tuhan dan lain-lain segala macamnya. Ya, lalu mulai ketika mulai bertambah bertumbuh, tambah ngerti firman. Yang aku cari itu firman. Tidak pernah aku, misalnya kemanapun aku pergi, aku tidak akan tertarik dengan misalnya artisnya lah, siapanya lah. Yang aku akan cari firmannya apa. Kalau bisa tak beli buku CD khotbah zaman dulu ya. Jadi itu yang membakar hatiku. Bagaimana lalu Tuhan mulai bicara, kamu mengasihi aku tidak? Kalau kasih aku gembalakan domba-domba aku. Situ aku mulai, iya aku mau Tuhan, apa segala macam. Sampai tahun terakhir, ya, tahun terakhir sebelum aku ketemu Ko Martin, Tuhan mulai ajari aku. Aku mau kamu bukan cinta aku saja, aku mau kamu cinta rumahku. Jadi mulai, kayak cinta rumah Tuhan itu seperti apa Tuhan? Love my people, build my people, love you mau korban mati-matian untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bicara soal gereja, bicara soal domba-domba, bicara soal orang-orangnya di dalamnya. Nah, itulah yang menjadikan aku harus cari pasangan yang cinta rumah Tuhan. Nah, kalau kita sekarang bahasanya ada builder. Itu begitu, yang mau membangun rumah Tuhan. Kalau waktu aku itu yang aku ngerti Tuhan ajari aku cinta rumah Tuhan. Karena banyak pria-pria deketin aku semuanya pelayanan. Wah, kayaknya seneng ini itu, kayaknya cinta Tuhan. Tapi actually they don't really love the house of the Lord. Mereka nggak benar-benar cinta. Mereka hanya lakukan apa yang mereka bisa. Bukan benar-benar mau mati buat ke rumah Tuhan gitu. Dan aku butuh, karena Tuhan sudah taruh itu di aku, jadi aku mau pria yang benar-benar mau mati buat ke rumah Tuhan. Dan waktu itu ketemulah Ko Martin dan kita bisa bicara the same language ya. Kok sama ya gitu loh. Ya, builder ya. Kalau kita sekarang ya builder gitu. Kita visinya builder gitu. Jadi this is what we are doing now. Itu gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, visi aku sespesifik apa ya? Itu. Gak usah khawatir, kita ini semakin kita bertumbuh, kita akan evolving terus kok, sesuai pengertian kita dan pengenalan kita akan Tuhan dan Firman. Nah, masalahnya nih, kalau pada nggak baca Firman, nggak ngerti Firman, kita nangkep visinya apa gitu loh, ya. Ya kita makanya harus, yang tadi Pak SM bilang, kita harus benar-benar cari Tuhan, benar-benar kejar Tuhan, sehingga kita benar-benar nangkep yang Tuhan mau, karena Tuhan yang bikin kita kan. Tuhan tahu persis kan, kita ini bagusnya ini ngapain gitu loh. Ya, Amin. ya akhirnya ya kita tetap harus tanya sama pencipta kita. Silakan nih Marta atau Fok dulu nih, Rangga. Semakin malam semakin lapar, boleh sambil pesan gado-gado kredok ya. Juga ada sate ayam sama lontong ya. Oh, oh, enak. Halo Pes. Ya, jadi ada temen yang nanya di sini, eh Mm-mm. dia maunya mintanya anonimus. Jadi dia nanya Pes, jadi sebetulnya jodohnya PSM dan jadi kayak jodoh kita tuh di hidup tuh spesifik gak sih Pes? Jadi kayak misalkan PSR belum lahir, terus tapi kayak udah dicatat kayak pokoknya jodoh PSM itu PSR, jodohnya PSR itu PSM gitu. Nah, yang ini Pak SM deh yang jawab. Wah, itu mah gampang itu jawabnya tuh. Terus berarti kalau misalnya yang satu nggak jadi menikah, berarti batal semua dong, hancur dong. Sampai ke anak keturunannya nanti semua jadi beda dong mukanya dong. Serem dong, gitu ya. Aduh, ini kalau aku ngelihat sebetulnya sederhananya adalah Tuhan memberikan kepada gini, cara jawabnya gampang sekali. Menurut kamu yang paling susah ya kesatuan yang mana? Kesatuan secara tubuh, kesatuan secara jiwa, atau kesatuan secara roh? Yang mana yang paling susah? Roh. Kalau kesatuan secara tubuh ya ya hubungan suami istri gitu kan. Kalau Hmm. kesatuan secara jiwa ya berarti kan makin spend waktu makin memahami gitu ya. Nah, kalau kesatuan secara roh gimana coba? Gimana, Fok? Mikir dulu Pes. Hah? Gimana? Kalau kesatuan secara roh bagaimana? Harus Ya,
Gimana? Ya nggak ada cara lain. Ya kita juga harus bersatu dengan roh Tuhan. Betul nggak? Kita pun harus Benar. bersatu dengan roh Tuhan. Nah, berarti ketika kita berbicara pasangan kita, lebih penting nama ya orang atau lebih penting nama kita bersatunya dengan siapa dulu? Ngerti nggak? Kalau misalnya kita kesatuannya kita di dalam roh dengan Kristus ya, dengan Tuhan, maka sebetulnya messengernya itu bagaimana keadaan situasi yang ada gitu loh. Jadi kita pun punya kemampuan untuk bisa memilih gitu kan, gitu loh. Contoh ya, misalnya gini nih. Oke, aku kasih contoh gini ya. Ini semoga nggak ada maksud ya. Misalnya gini, Alkisah sebetulnya adalah si Ahmad sama si Juleha yang memang diperkenankan oleh Tuhan gitu ya. Tapi si Ahmad tiba-tiba bertobat, lalu kemudian dia kenal Tuhan Yesus gitu ya, lalu dia menjadi Petrus gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian dia bertumbuh gitu. Nah, kalau situasi kayak gini gimana dong? Berat dong. Jadi di atas surga ada perpindahan domisili dong berarti. Gitu. Jadi bagaimana gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, oke, sekarang another story ya, another story. Misalnya kita ganti sekarang, ya. Dijawab sama PSM pakai pertanyaan, lu pikir dulu. Iya. Nah, sekarang coba kita jawab. Itu tadi kan kasusnya mungkin agak terlalu seru gitu ya. Oke, sekarang yang memang dari kecil udah namanya Stephen sama Anastasia, misalnya kan di sini nggak ada Stephen sama Anastasia ya. Nah, misalnya dari kecil Stephen sama Anastasia gitu. Terus sekolah bareng, kebetulan SD bareng, SMP bareng, SMA bareng gitu. Wah, pokoknya saling kenal. Nah, tapi di dalam pertumbuhan iman mereka, Anastasia misalnya bertumbuhnya udah betul-betul paham, betul-betul melekat sehati sama Tuhan, dia mau ngikutin cara-cara Tuhan. Nah, sedangkan si Stephen ini misalnya masih mengikuti cara-cara gangster gitu ya, maunya pacaran gelap-gelap ya, pergi ke bioskop gitu ya, pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kalau yang kayak begini, jadi gimana dong? Apakah berarti seumur hidup si Anastasia nggak akan pernah menikah dengan yang lebih baik daripada Stephen? Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, tapi sekarang coba bayangkan ya, kalau prinsipnya kita melekat sama Bapak, masuk akal nggak Ayub Bansole sama Dewi? Masuk, Masuk akal nggak James Sings sama Rosie? masuk, Masuk akal nggak PSM sama PSR? masuk. Jelas? Ah, dong. Timothy bilang, "No, I know, no, I know." Ya, kata Timothy gitu. Oke, silakan. Marta dari tadi belum dijawab. Ya, kata Timothy, masa gitu sih? Iya, iya Tim. Aduh, gimana sih? Itu by your choice ya. Aku permudah untuk kalian. It's a Iya, choice. Enggak, aku yakin begini kan itu sering banget orang nanya apakah diperlakukan seolah-olah begitu gitu ya. Like there's only one person for someone gitu. Ya, gimana ya? Kalau kamu udah punya anak ya, kalau kalau orang itu, kalau kamu punya anak, kamu tahu bahwa you have that kind of dreams. Tapi kan you cannot decide gitu loh. For your own kids juga nggak bisa. Kita nggak bisa decide langsung begini gitu. Nggak bisa. Anak kita punya kehendak sendiri. Dan itulah Tuhan juga mengajarkan kepadaku bahwa ya Tuhan memberikan kita kehendak bebas tuh seperti itu. Tapi Tuhan punya impian nggak? Tuhan punya wejangannya nggak? Tuhan punya kayak kayak kepengenannya nggak? Nah, itulah yang kita lagi iniin. Silakan Marta. Itu eh, Pastor aku punya I think dua pertanyaan jadinya. Tadi silakan. cuma satu terus jadi dua. Em, Pertama, aku ingat kayak PSM pernah cerita kayak kalau eh, pasangan suami istri lebih tepatnya itu Tuhan itu udah pasti siapin yang kayak satu tujuan gitu. Analoginya kayak nggak mungkin satu ke Antartika, satu ke Afrika. Ya, oke. Berarti confirm dulu nih. Berarti ini ngomongin soal kayak
persatuan secara maksudnya tubuh gitu kayak berdua selalu bareng gitu kan. Bukan. Bukan hanya seperti itu. Yang pasti ya suami istri tidak akan berpisah terlalu lama, terlalu jauh ya. Iya, Yang maksudnya yang normal begitu. aku yakin aku yakin PSM juga ngomongin visi itu analoginya. Cuman maksudnya dia punya poin lain itu kan kayak harus bareng juga. Maksudnya nggak baik kalau pisah lama ya. Tapi kalau kasusnya kayak gimana ya? Kadang ada suami istri, kayak contohnya aku jadi keingat papi mami aku. Sometimes kayak jadi harus terpaksa karena situasi kayak satunya kan mami papi dulu kerja di luar negeri. Jadi ada satunya harus balik Indo duluan. Jadi sempat kayak pisahnya lama gitu dan itu alasannya karena terpaksa gitu. Jadi kayak tapi mami selalu bilang kayak nggak apa-apa karena kan terpaksa gitu. Nah, kadang aku pengen debatin mami cuman kayak nggak tahu ngomong-ngomong apa. Udah, kamu nggak usah debatin mami. Nggak Suami, debatin. ya nanti suami kamu jangan lama-lama sama kamu pisahnya udah gitu aja kelar. Oke. Terima kasih solusinya PSM. Iya, karena gini loh, kadang di sini juga banyak ya yang kayak orang-orang China gitu kan yang pergi. Hidup itu adalah pilihan. Dan ingat, Tuhan menginginkan sebuah Berisik, say. Oh, Martin, sorry, mic-nya pecah, kresek-kresek. Kalau sekarang bagaimana? Udah, Ya. udah. Oke, tadi aku bilang gini, ingat bahwa sebetulnya Tuhan menginginkan kita itu memiliki sebuah hubungan karena apa? Itu berbicara tentang kebahagiaan. Jadi Tuhan pengen kita bahagia gitu. Tuhan pengen kita tuh seneng. Nah, ketika kita tidak ada di dalam hubungan itu, bahagianya gimana tak? Hmm, nggak tahu ya, kan beda kasus. Menarik, menarik. Cuman aku nggak tahu. Cuman ya hal yang bikin mereka tetap kayak gitu kan karena terpaksa pada akhirnya. Maksudnya itu poin aku. Jadi kayak situasi yang bikin apa satu pasangan harus berpisah gitu buat waktu yang cukup lama. Iya. Ya, Ini banyak ya situasi yang ini itu banyak terjadi sekarang dan basically sama kayak kamu bilang. Ya usually alasannya adalah financial. Nah, sekarang kalau kita balik kepada dasar iman kita, siapakah sumber kehidupan kita? Siapakah sumber uang kita? Siapakah sumber penghidupan kita? Kalau kita punya iman bahwa itu Tuhan, nah Tuhan akan bisa memberikan kita hikmat bagaimana kita mengatur sehingga firman Tuhan tidak meniadakan firman Tuhan yang lain. Firman Tuhan sudah berkata, janganlah kamu suami istri saling berjauh-jauhan karena kamu tidak tahan bertarak, kecuali kalau kamu memang berdoa. Dan itu biasa nggak lama, kalau cuma karena doa, ya. Cuma mau berdoa gitu masing-masing. Nah, biasanya nggak lama. Jadi, eh, eh, firman Tuhan tidak mungkin meniadakan satu dengan yang lainnya. Kalau itu kalau kita mau dasarkan kembali kepada firman semuanya ya. Itu iman masing-masing bagaimana. Nah, kalau aku misalnya nih, aku sebagai menggembalakan kalian semua, nasihatku adalah berdoa. Minta Tuhan buka jalan. Karena berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari mana-mana. Berkat itu datang dari Tuhan. Kalau memang kayak tiba-tiba ter ter tertabrak dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana? Doa sama Tuhan. Ini Tuhan, kita kan nggak akan mau pisah. Kita nggak boleh, kita nggak mau gitu loh. Kan Tuhan juga nggak kasih kita begitu. Jadi, so what we are gonna do? Tuhan harus buka jalan, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan coba kasih kita ide dong Tuhan ini bagaimana gitu. Karena sekali lagi kita ini hidup diberikan pilihan sama Tuhan. Kita selalu boleh pilih ya untuk membangun rumah kehidupan kita aja ya. Itu firmannya ada di Korintus kalau tidak salah ya atau di mana dibilang kamu mau bangun kehidupanmu aja kamu boleh pilih. Kamu mau pakai ranting, pakai jerami, mau pakai batu atau mau pakai emas perak atau permata. Ya, ini kamu yang pilih sendiri karena pada satu saat semua hasil pekerjaan kita akan diuji oleh api.
Tuhan cuma kasih kita begitu. Nah, semua itu, semua itu pilihan. Like kayak misalnya kalian pilih, ya kan? Makanya tadi aku bilang pilihan. Kalian mau cari visinya itu yang kayak gimana? Kalau aku mau cari sampai spesifik mungkin. Karena aku tahu Tuhan sanggup. Imanku Tuhan sanggup. Dan aku kalau boleh Tuhan aku minta kasih karunia-Nya seperti itu, gitu loh. Aku mau tahu persis yang Tuhan mau dari aku apa. Itu begitu karena aku hatiku bulat, aku mau taat dan ikut gitu. Ya, jadi ya itu sudah kasih karunia Tuhan lah. Tuhan membukakan, Tuhan bagaimana. Tapi Tuhan kan janji di Amsal 25 bahwa Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang akrab dengan Dia. Pasti Tuhan akan kasih tahu. Nah, ini balik lagi, semua adalah pilihan seberapa willing kita untuk bayar harga. Nah, kalau memang harganya adalah bahwa hidup kita akan jadi lebih mungkin less, nggak selebih-lebih karena kita memilih kita mau bersama tidak lebih-lebih, dan itu yang harus terjadi. Ya sudah, kalau kayak begitu. Nah, ini pilihan Marta. Gini, suami istri nggak boleh jauh-jauhan terlalu lama. Makanya kemarin aku juga ada sempat bicara sama teman-teman juga. Kalian mesti tahu ya, buat aku sama PSM untuk PSM bisa pergi setiap bulan itu selama 2 minggu seperti itu. Seperti tahun lalu, begitu berturut-turut, terus-terusan. It's not easy for us. It's not easy. Dan kemarin aja kita udah akali kena 2 minggu itu berarti 10 hari. 10 hari, ya. Jadi em, eh, aku pray, aku berdoa, Tuhan ini mesti bagaimana? Karena 10 hari saja lumayan. Dan aku pengen kalian juga mengerti gitu. It's not easy for us yang pergi harus berangkat begitu, terutama kalau kita punya keluarga, nggak single, itu nggak segampang itu gitu. Jadi we have to pray dan aku berdoa sehingga Tuhan kasih strategi yang baru untuk tahun ini. Aku berdoa, aku bergumul dengan Tuhan. Tuhan harus bagaimana? Karena eh, apa kehendak Tuhan dan apa caranya Tuhan? Kasih aku ide, kasih kami ide Tuhan. Kasih kami ide bagaimana? Itu begitu. Nangkep ya Marta ya? Paham. Thank you, Pastor. Yes. I have other question. Silakan. Lompatnya agak jauh ya. Tiba-tiba kepikiran aja karena kemarin bahas sama temen. Jadi kayak kalau tiba-tiba suami atau istri kita meninggal gimana? Gimana apanya? Jadi kubur, bro. Enggak. Ih, Pastor. Ya Aku, masa iya, dibiarin mayatnya? Ya, terserah. Itu kan pilihan lagi enggak. balik ya. Karena gini. Jadi uh, kayak aku lupa. Tapi aku belum cari gitu lagi di Alkitab. Um, Pastor bisa bantu aku. Jadi katanya kalau misalnya si istri atau suami itu pasangannya meninggal, itu kan gini kan hukumnya di Alkitab di Tuhan kan di firman Tuhan kan nggak boleh cerai gitu kan. Tapi sampai maut memisahkan, ya. Kematian memisahkan, ya. Ya, kematian memisahkan. Berarti bisa diinterpretasikan kalau misalnya meninggal bisa kawin lagi. Bisa Iya, nikah lagi. emang bisa. Emang bisa. Nah, tapi dilema orang-orang itu apa ya rasanya kayak bahkan aku mikir kayak kayaknya susah gitu deh kayak kalau nikah lagi sama orang lain dari yang apa pasangan kita. Rasanya kayak walaupun dia udah secara 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 fisik, secara medis sudah meninggal, tapi kayak kayak aneh aja rasanya gitu loh. Aku ngerti. Nah, ini makanya ya, ini aku masuk dikit ya, saya karena cewek-cewek semua. Makanya gini, kita memberi hidup, berikan tubuh, roh jiwa tubuh kita, kan nggak bisa sembarangan. Ini makanya Marta ngomong kayaknya gimana ya, bingung. Iya, memang begitu. Nggak semudah itu. Buat aku sendiri, sih, aku sih berani ngomong sama kalian. Kalau sampai
ya aku sih doanya nggak mau ya. Tapi aku udah bilang sama PSM, I will not get married anymore. Aku tidak akan nikah lagi. Kalau Ko Martin nggak tahu ya katanya. Cuma aku juga nggak apa-apa. Cuma kalau aku nggak bisa sih. Aku nggak bisa. Makanya cewek-cewek juga, cewek-cewek hati-hati kepada siapa kalian berikan hati kalian, berikan tubuh kalian. Itu nggak bisa sembarangan. Jadi jangan pernah coba-coba. Kalau yang sudah, biarlah aku berdoa ada kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau yang belum, ini bener-bener aku kasih peringatan yang ini ya, gak gak semudah itu gitu melupakan apa yang terjadi ya, persatuan secara tubuh itu gak semudah itu. Jadi ya jangan coba-coba gitu loh, jangan kasih tubuh kalian kepada semua pria gitu kecuali suami kalian, karena itu tidak semudah itu. Buat aku tidak mudah, dan aku sih nggak bisa imagine dan kalau kalian sudah menikah, sudah punya anak, ya, the sex things is not the first thing in your life. Sudah nggak begitulah, beneran deh. Ya, kalau sekarang masih single tuh kayak wah listriknya kenceng, chemistry-nya ya samber sana samber sini. Tapi kalau sudah menikah itu sudah totally different. Jadi ini aku eh, menasehatkan benar-benar. Kalau kalian pria-pria juga ya, jagalah. Jangan sampai kejadian karena aku ngerti tidak semua pria brengsek kok. Enggak. Ada pria-pria yang hatinya sangat lembut dan setia. Enggak mudah melupakan persatuan secara tubuh itu. Jadi jangan macam-macam sih. Nah, kalau aku sendiri, aku sudah tahu, aku sudah bilang sama PSM, aku tidak akan menikah lagi. Nggak bisa, aku nggak bisa. Jadi mewek, Pastor. Jadi sedih. Iya, tapi aku doa, ya makanya ini kan kita sehat bersama, mau sehat berdua. Supaya nanti udah tua juga masih bisa ngajar Bible, pergi kemana berdua gitu. Oke? Nah, good question. You have to think. Emang ini mesti dipikirin gitu loh. Karena pacaran, menikah, ya, having sex sama orang itu nggak semudah yang kayak film-film itu kasih lihat kita. Like it's very easy one day sama siapa, besok sama siapa, lusa smooch sama siapa. Nggak segampang itu, nggak semudah itu gitu. Itu meninggalkan luka yang dalam kalau kita kehilangan orang itu, apapun alasannya, mau dia ninggalin kita, kayak mau dia selingkuh, kayak mau dia apa, atau dia meninggal sekalian, nggak gampang, ya, nggak gampang, nggak mudah. Setuju, Pastor, sangat setuju banget. how to... Yang paling gampang aja kayak kemarin aku tanya sama Opa Sam ya, sama Pak Sam. Pak Sam aja terakhir kali ketemu aku masih bilang belum Mm-mm. move on ya. Ini udah berapa Belum, lama ya? sedih, masih sedih. Masih sedih sekali loh Pak Sam itu. Mm-mm. Pastor, how to see the... Gimana ya? Um, I know kayak nyawa itu kan Tuhan, itu haknya Tuhan, Tuhan yang ngambil, Tuhan yang kasih gitu. But like kalau misal pun nanti apa si salah satu pasangan yang ditinggalkan gitu, how can they see the goodness kayak of God Kan nanti, behind that? oh, goodness ya. Kalau kita benar-benar sayang, misalnya nih ya, kita lihat istri kita. Aku kadang mikir sih, lebih baik tetap ada tapi dia menderita, dia begitu. Tapi aku kasihan ya, sayang juga gitu ya. Kayak mikir gitu ya. Baru berapa hari lalu ya, mungkin makanya aku juga perasaan agak melo. Kayak kalau sampai apa-apa terjadi, kayak misalnya kita pikir kayak, karena aku lagi lihat gejalanya banyak pasangan-pasangan hamba Tuhan itu yang ceweknya itu yang udah susah jalan, entah udah apa bongkok, udah lumayan susah gitu ya. Kayak gitu-gitu itu gimana ya gitu. Nanti ke depan gimana ya gitu. Tapi kalau memang dia menderita, aku lagi mikir, aku akan tetap pakai istilah lebih baik. Gak apa-apa dia kayak susah-susah begitu, tapi dia tetap ada. Atau I will be kayak karena begitu sayangnya ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Kayak bisa merelakan dan until we meet again in heaven gitu. Kayak begitu gitu.
rasanya sih kalau sangat menderita sekali sakitnya gitu ya atau kayak apa gitu ya kayaknya nggak tega juga gitu. Iya, nggak usah. Thank you, Pastor. Iya, itu perlu pakai alam imajinasi, nggak usah harus punya pacar dulu. Kamu punya ikan peliharaan atau anjing tetangga juga boleh dibayangin. Silakan sayang. eh ini mau jawab yang Natasha atau mau jawab yang Marta nih? Loh, punya Marta udah loh. Yang punya Marta udah ya. Kalau yang buat Natasha gampang ya. Kalau Kak Dewi aja bisa diluapkan perasaannya ke Kak Ayub, aman lah kamu. Aku mau pertanyaan. Apa dong? Kan sekarang itu orang-orang itu kan kayak orang-orang dunia ya, bukan kita tentunya. Kita itu kan orang-orang dunia tuh bilang, ya kalau misalnya kita nggak kejar, kita nggak proaktif, itu kan mana dateng gitu cowoknya gitu. Terus mereka jadi pakai lah itu dating app kan. Nah, Ya, kan tapi bener gitu kan namanya maksudnya kayak biasa kan ada peribahasa kayak ya masa kita harus tunggu bola dulu, kita harus jemput bola dulu, makanya orang-orang cari juga. Nah, menurut PSM gimana itu? nggak Dan apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya beda. Mereka nggak percaya ketika mereka sedang melihat hal ini, harusnya settingannya itu di Taman Firdaus dan pada saat Adam lagi sedang tidur, terus kemudian Hawa buka mata, udah langsung ada gitu. Jadi beda settingan cerita. terus menurut PSM apakah dating app itu boleh? Tergantung usia kamu berapa ya. Kalau misalnya usianya mungkin udah lebih besar gitu ya, usianya udah lebih banyak gitu. Nah, itu lihat kondisinya seperti apa gitu loh. Tapi itu pun gini loh, ini kan kita berbicara cara ya. Jadi ini sesuatu yang agak susah untuk dimengerti secara case by case. Kalau orang itu tidak di dalam gereja Tuhan, tidak digembalakan, mereka terdisconnect gitu ya dengan orang-orang, ya itu menjadi sesuatu kan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya Hmm. mereka nggak punya gereja, mereka nggak punya teman, nggak ada DNA, nggak ada PMSel, ya kan lebih baik ada opsi itu ya, gitu ya, buat mereka. Tapi ini kan kita berbicara sudah bukan di dalam tracknya kita yang di dalam rumah Tuhan. Kalau kita di dalam rumah Tuhan kan kayaknya nggak gitu ya cara berpikirnya. Gini, perceraian itu ada nggak di gereja, gitu loh. Ada, tapi 0,00 sekian persen gitu loh, kecil sekali. Nah, tapi kalau di luar dari 10, 8 pasangan cerai. Nah, kita mau pakai statistik yang mana? Di dalam gereja. Ya, di luar. Kalau di luar, data Dalam. luar itu dari 10 pasang 8 cerai. Gitu. Dalam. Makanya mereka punya data yang kuat untuk bilang gini, mendingan jangan merit gitu loh. Nah, tapi kalau buat kita yang di dalam Tuhan kan nggak begitu, beda. Nah, ini bagaimana gitu Oke, noted. ya? Well Data yang received. data yang mana yang mau dipakai gitu. Oke, Thank you. silakan. Next ada pertanyaan. Halo, Pes. Wah, ada Yes, yang nitip pertanyaan lagi, Pes. Nah, boleh. jadi pertanyaannya gini, Pes. Misalkan nih kita udah ketemu, udah tahu visi kita, Pes. Terus kita ketemu orang yang ya visinya sama kita, Pes. Terus gimana cara taunya ini ini orang tuh udah orang yang tepat gitu atau masih ada orang lain lagi yang visinya sama juga gitu. Begitu, Pes, pertanyaannya. Ini lagi mau beli beras apa bagaimana? Eh, cari cari yang terbaik gitu ya maksudnya. Oke. benar. Ya mungkin aku juga nggak tahu, Pes, soalnya bukan pertanyaan tuh kan. Ya, kalau buat aku sih, nah ini balik lagi nih. Makanya gini, kita mesti punya sebuah gambaran besar. Ini cara kerja yang mau kita pakai seperti apa. Ya, contoh, kalau firman Tuhan ajarkan kepada kita, ini aku sengaja kontrasin aja ya. Misalnya Hmm. kontrasinnya adalah gini. Lihatlah bunga bakung di padang, lihatlah burung di udara, gitu loh. Apakah dengan kebesaran Tuhan mereka sulit untuk bertahan hidup?
Lalu kalau mereka aja tidak, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah satu hari. Ya, ini adalah merupakan gambaran daripada firman. Nah, tapi kalau kamu ngomong sama apa mungkin orang yang jadi pemulung yang saat ini mungkin ada di dalam apa tempat pembuangan sampah atau apa, mungkin mereka akan bilang beda sekali gitu. Mereka akan bilang, aduh Pak, saya buat makan satu apa namanya satu apa satu satu kali makan aja susah sekali gitu loh. Bagaimana Pak? Bahkan kalau nggak salah ada beberapa tempat yang mereka kumpulin bekas makanan, jadi bekas makanan dari hotel dari mana-mana, lalu mereka ada masak balik gitu. Jadi dimasak lagi gitu. Jadi itu makan bekas orang gitu loh. Jadi makanannya dibuang, dimasukin kantong plastik, lalu kantong plastiknya dimasak lagi untuk dimakan gitu loh. Nah, ini kan kembali lagi ya, kita ini lagi sedang berpikirnya nih bagaimana gitu loh, seperti apa gitu. Kalau kalau menurut aku, kita yang ada di dalam Kristus, kita yang ada di dalam Tuhan, ketika kita sudah menemukan ya akan ada afirmasi demi afirmasi. Ya, afirmasi dari Tuhan, afirmasi dari diri kamu sendiri, afirmasi dari DNA kamu, afirmasi dari femsel kamu. Dan kamu akan tahu gitu, when you find the right one and it is the right time, ya. Kamu find the right one tapi in the bad time, itu not the right one, gitu loh. Ya, kalau misalnya kamu sudah menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat, akan banyak afirmasi yang terjadi, ya. Akan banyak apa validasi-validasi. Ya, orang sekalian ngelihatnya juga berbeda. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhanlah yang menginginkan sebuah hubungan. Jadi kalau kamu berhasil ketemu dengan si pasangan itu dan membuat sebuah hubungan, itu menyenangkan semua orang. Burung di udara aja ketawa gitu loh, waktu ngeliat lo gitu loh. Ngerti nggak sih? Tiba-tiba tikus-tikus pada nyanyi gitu loh. Nah, ini istilahnya tuh kayak gitu, gitu loh ya. Oke, Oke, oke. Nah, terus Pes, tadi aku kalau gitu ada pertanyaan lanjutan, Pes. Kayak misalkan waktu yang tepat tuh gimana, Pes, masuknya, Pes? ya, waktu yang tepat itu berbicara Hmm. bagaimana kita tahu season kita saat ini apa. Ya, ketika seasonnya kamu memang sudah season yang sudah siap untuk berumah tangga, sudah harus seasonnya itu, ya, bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena kesepian, bukan karena nggak ada kerjaan, bukan karena pengen coba-coba romantisme, gitu ya, Udah bukan karena umur, itu say. semua. Udah umur katanya. Hmm, umur apa nih? Jeremy Udah juga ada u- umur 11. Oh. udah umur, Maksudnya udah umur apa nih? umurnya Iya. udah tua supaya biar cepet kawin. Nah, ini kembali lagi. Jadi sebetulnya yang mendasarinya itu apa, gitu loh. Kalau bukan karena hawa nafsu, bukan karena kesepian, bukan karena memang lagi sedang mau coba-coba romantisme dan sebagainya. Dan memang kita juga sudah buktikan kita bisa kelola diri kita sendiri. Kita ada pemasukan, kita ada kesiapan untuk membangun rumah tangga, bukan mendasarkan kepada apa ya, kepada situasi tertentu gitu ya. Nah, menurut aku ya kalau memang sudah waktu yang tepat ya pasti akan ada caranya gitu. Aku ingat ketika menikah dengan PSR itu, aku ketemu PSR itu kan sekitar bulan Februari, lalu didiemin sebulan kan. Nah, sebelumnya itu aku kan sempat Tuhan suruh pulang ke Indonesia untuk mulai beli properti gitu loh. Nah, ketika udah mulai beli properti, nggak sangka bahwa ternyata itu waktu yang tepat karena itu juga waktu itu salah satu request daripada PSR gitu loh. Jadi waktu itu PSR juga kebetulan memang doanya mintanya begitu. Jadi bisa ketemunya pas aja gitu loh. Gitu ya. Aku doa sama Tuhan, aku mau pasangan hidup itu yang sudah punya rumah. Tidak harus semua seperti kalian, tapi seperti aku maksudnya kalian seperti aku enggak. Tapi waktu itu aku benar-benar doa sama Tuhan, aku maunya yang sudah beli rumah.
yang nggak ada rumah aku nggak mau. Oh, Iya, aku 20 oh. dan bukan alasan financial. It's Hmm, not that. Karena aku sayang mama papaku, aku nggak mau mereka worry gitu. Kan gak oke, kita oke. tinggalin juga sih, cuma kan somehow buat orang tua lebih tenang ya, gitu. Oh, iya, iya. Nah, PES, terus kalau gitu PES kan kalau misalnya kayak ngomongin season, berarti kayak kita ngomongin kesiapan gitu ya PES ya. Nah, ini maksudnya kayak kita lagi bicara kayak maturity dalam tubuh jiwa roh atau gimana nih PES? Kayak apakah ada thresholdnya atau gimana tuh PES? Apa tuh pertanyaannya? Maksudnya jadi kayak kan season gitu kayak kita harus tahu season kita kapan. Jadi kayak the moment seasonnya Oh, pas, berarti kita siap gitu kan. Maksudnya siap di sini tuh kayak kita udah mature, udah dewasa dalam cara kayak tubuh jiwa roh kita biar buat nikah atau kayak gimana tuh Kalau PES? ukuran secara apa pertumbuhan otak itu kan berarti 25 ya. Mm-mm. Pertumbuhan otak ya. Kalau ukuran secara keuangan berarti kan harus bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri ya, gitu loh. Iya, Kalau ukuran secara kerohanian berarti paling enggak tidak akan sulit untuk 3D. oke, oke. ya, itu sangat jelas. Itu very basic. Kalau Oke, kamu PES. kamu ngomong musim, ya, ngomong musim. Mm-mm. Sekarang gini loh. Kalau yang obvious adalah ketika kalian kuliah, yaitu musim kuliah gitu. Aku Mm. pernah kasih tahu ke sebagian ya. Aku bilang gini, untuk kalian gini, hubungan ini kan sekali lagi, hubungan itu kan perlu dibangun. Pernikahan itu kan perlu disiapkan. Kita yang mau menikah itu kan harus mempersiapkan ya. Berarti it needs work ya kan. Ini kan suatu pekerjaan ya. Jadi kalau kita harus memfokuskan begitu banyak hal di dalam satu waktu, yang which is kalian sebut dengan musim itu, sanggup gak gitu loh. Dan Mm. ini perlu masing-masing juga sangat jujur dan uh, ngerti diri dia untuk tahu bahwa apakah ini musimnya atau tidak. Itu begitu. Oke, oke. Soalnya kan biasa Jadi, gini, PES. Oh, hmm, PES lanjutin, habisin dulu deh. Sorry, sorry. iya karena kalau memang mau serius, butuh effort ya, benar nggak? Mm-mm. Kalau memang mau Setuju. serius, butuh effort, butuh waktu, ya kan? Ini kalian di sini ya, misalnya di CUHK aja gitu ya. Mau makan aja kayak susah gitu loh. Kayak mau belajar, mau apa, mau ini, mau itu. Terus kalian mesti mikirin satu orang lagi gitu. Ya, Hmm. sanggup gak gitu pertanyaannya gitu. Terus sanggup gak kalau lagi ada konflik yang harus diselesaikan? Konflik itu butuh dikerjakan, butuh di 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 work out gitu. And it needs Di time. resolve. Iya di resolve dan itu butuh waktu, butuh energi, lebih susah daripada tugas kalkulus kayaknya. Ya kan? Wow. Butuh Iya. butuh butuh energi, aku sih, aku ya belum pernah pacaran. Terus waktu aku Heeh. sama PSM, kita persiapan pernikahan, capek sih. Ayo, ayo. Butuh banyak energi dan butuh banyak waktu dan butuh banyak fokus ya ke sana ya. Makanya aku bersyukur itu that's the timing karena aku nggak bisa kebayang sih kalau bukan waktu itu gitu. Karena ya aku sudah ada willingness untuk resolve things apa segala macam, sudah lebih ada kedewasaan mau mendengar mau apa. Kalau enggak ya aduh it's so tiring ya. Kenapa orang mau mau masuk ke hubungan tapi tidak mau kerjakan? It needs work gitu loh, we have to work out a lot of things. Itu Hmm. gitu. Nah, ini beda. Kalau kalian bilang tadi Pak Sen bilang romance. Kalian cari romance, ya kalian nggak akan work out something. Ya cuma pergi nonton, ya listrik-listrik, pandang-pandangan, pegang tangan, jalan sana, jalan Hmm. sini. Ya paling begitu. Itu kalau romance. You kan nggak pikir apa-apa. Nggak, you're not thinking about Hmm. future. Dreaming, yes. Tapi you're not really thinking or planning it gitu. It's two different thing dreaming about it and then plan about it and then
apa benar-benar work things out itu beda sekali gitu loh. Oke, oke. Ini ada follow up question dari Rangga dulu, habis itu gimana? Oh, oke. Aku mungkin satu lagi. Jadi kan jadi kayak mastiin aja gitu Pas. Kayak berarti at some point in our life kita bakalan ada punya kesiapan buat kayak just start gitu kan. Soalnya kan pasti sering kan kalau misalnya kayak aku jawab gini terus pasti ada aja yang nanya kayak terus mau kapan siapnya? Masa nggak mau gas jadi seumur hidup lu nggak bakalan siap dong gitu. Nah, Gitu Pas. Iya, bentar dulu. Nah, kalau kalau ngomong kayak begitu, berarti kan gini loh. eh, apakah kita sekarang sudah bisa berfungsi di dalam area yang Tuhan percayakan? Contoh, misalnya gini, kamu sekarang menikah, Fok tiba-tiba menikah minggu depan, ya. Waduh. Misalnya sama ya nggak tahu siapa, misalnya sama Minnie Mouse gitu. Oke, dia menikah, lalu oke dia di provide misalnya apa rumah ya di Lungkang disewain rumah gitu, disewain. Ada nih investor yang nggak tahu alasannya apa, pokoknya nyewain rumah gitu. Kira-kira pernikahannya bisa functioning sampai seperti apa gitu dengan situasi yang sekarang. Misalnya dia masih research, dia masih harus pulang malam, dia masih harus ini itu. Jadi gini, eh, yang kita ngeri gini, jangan-jangan karena ketakutan kita pribadi sehingga kita menurunkan kenikmatan daripada pernikahan yang didesain dan direncanakan oleh Tuhan. Oke Pas. Mingpai, mingpai. Ya, kadang soalnya kadang gini, Fok. Kadang pernyataan-pernyataan seperti ini sebetulnya pernyataan yang sangat umum sekali, tapi Mhm. mengedepankan faktor emosi, mengedepankan faktor asmara, menekankan faktor romantisme, tapi tidak berpikir jelas konsekuensi dari semua hal itu apa. Lu siap punya bayi nggak? Gitu loh. Lu siap nggak iya. bangun, tanya sama Tian Yudit ya, yang mereka anaknya masih kecil. Kamu siap nggak selama sebulan nggak tidur, gantian berdua bergadang? Kamu sudah kepikiran sampai situ nggak? Bukan cuma nikmatnya drama ala Korea, tapi apakah kamu siap dibangunkan jam 12 malam? Kamu tahu nggak gimana caranya bisa masak ayam jahe? Kamu tahu nggak ketika nanti istrimu malam-malam teriak perutnya sakit, kamu mesti ngapain? Iya. Mikirin ini mau sekolah, ya kan? Ya, karena gini, kamu Ya. nggak fair hanya berpikir yang indah-indah, tapi mengabaikan ya fakta yang pasti akan terjadi, gitu loh. Karena kan kita researcher, kita bicara ada cost and causal effect gitu ya. Pasti ada sebab, ada akibat gitu. Nggak mungkin kamu apa namanya berproses tapi tidak ada misalnya gini, kamu tabur benih dan berharap tidak tumbuh. Itu kan tidak mungkin gitu. Nah, kita kalau mau berpikir perlu seimbang. Kita seimbangkan dulu. Jadi seluruh faktanya kita juga pahami gitu loh. Kamu ngerti epidural nggak? Kamu udah siap belum? Gitu loh. Dengan Hmm. kamu tahu nggak epidural itu akan ditancepin di belakang kamu punya badan dan itu sakitnya luar biasa. Nah, kamu siap nggak? Mau nggak seperti itu? Gitu loh. Nah, ini kan fakta-faktanya. Jadi kalau aku sarankan gini, faktanya dilengkapin dulu deh. Karena kalau kita nonton penekanan hanya di area tertentu, kesannya kita bisa. Tapi kita tambahkan informasi deh, gitu loh. Misalnya ada orang bilang gini, wah itu di Papua Nugini lagi gampang banget cari uang. Wah luar biasa, lagi untung sekali. Iya, kamu tahu nggak di sana itu untuk memiliki senjata api siapapun bisa. Nah, jadi beda kan? Mau nggak ada kemungkinan untuk kita ketembak gitu loh. Ya memang di sana gampang untuk cari uang. Tapi bagaimana dengan peraturan yang siapa aja boleh punya senjata api gitu. Semua punya senapan, punya senjata. Bagaimana dengan kehidupan kita gitu kan. Nah ini berarti faktanya mesti ditambahkan gitu. Thank you.
Oke, thank you, Pes. Silakan. Siapa lagi? Keisha. Hi, Bas. Hai. Bas, Yes. I have a question. Jadi, gimana kalau like keluarga kita kasih standar, tapi standar itu nggak ada di Alkitab? Apakah kita bawa ke doa atau kita ignore aja? PSR ini. Salah satu gini dong, kan kita percaya ya orang tua kita juga di bawah otoritas Tuhan ya, percaya atau tidak percaya Tuhan. Nah, asalkan itu tidak bertentangan dengan firman ya. Contoh misalnya kalau keluarga yang ini Chinese biasanya bilang kalau bisa jangan yang dari keluarga yang istrinya banyak, misalnya. Yang kayak gitu nggak apa-apa, kita dengerin wejangannya gitu loh. Tapi apakah itu menentukan? Ya, ini kita kalian masing-masing harus doakan dulu gitu. Tapi kalau aku, buat aku masuk akal dan aku dengarkan sih. Contohnya yang seperti itu. Jangan yang misalnya dia dari keluarga yang istrinya banyak, misalnya. Karena nanti lu pusing deh, katanya gitu. Keluarganya nanti keotik atau apa gitu. Oh, kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus atau yang misalnya nih, ada nasihat orang tua juga misalnya yang seperti, oke, jangan yang dapat keturunan gila. Nah, misalnya ada kayak gitu juga. Ya, walaupun kalau kita dalam Tuhan kan kita bisa doa putuskan kutuk kegilaan itu ya, putus penyakit jiwa itu kan bisa ya. Nah, itu kan sebenarnya ini, tapi kan gimana? Kalau kalau kita ngerti hati orang, aku sih ngerti hati orang tua. Jadi buat aku tidak perlu dija gitu, kayak dilawan kayak gimana banget ya. Ya orang tua udah ngomong ya, udah kita ikutin, nggak ada salahnya gitu. Bukan sesuatu yang menyalahi bagaimana gitu. Tapi ini tergantung apa dulu misalnya, ya. Apa dulu kalau misalnya jangan kudu cari yang kaya, yang penting kaya. Dia begini gini nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan nggak objektif, nggak sesuai firman, ya kan? Nah, tapi kalau hal-hal yang berupa nasihat yang seperti itu ya nggak apa-apa sih. Kalau aku sih karena aku sayang orang tuaku, aku nggak mau nanti aku nikah mereka nggak bisa tidur tiap malam. Ya kan, buat apa? Nah, makanya aku doa waktu itu specifically mereka tidak ada ngomong bahwa calon suamiku harus punya rumah, nggak ada. Tapi I just got the wisdom gitu. Aku nggak mau nanti kalau aku nikah, papa mamaku tiap malam worry about me and then they cannot sleep and then they woke up every night terus ngobrol, aduh anak gue gimana ya, anak gue gimana ya, kayak gitu. Aku nggak mau karena aku sayang mereka. Nah, dasarnya apa dulu? Dasarnya kasih sih, dasar dasar kita mengasihi gitu. Nangkep ya? Dan biasanya aku nasehati ya kalian mesti tahu dulu nih dari sekarang kira-kira ada nggak hal-hal yang secara spesifik kayak misalnya papa mama itu punya keinginan, ya keinginannya apa? Ya misalnya apakah misalnya dia bilang ya kalau bisa eh, yang begini begitu, tapi itu tidak dijadikan dasar satu-satunya ya. Kita pay attention, it's okay lah. Kalau yang nggak berdasar banget nih, misalnya tingginya harus 180, di mana-mana keluarga kita tidak ada menantu yang pendek gitu, misalnya kayak gitu, itu kan nggak berdasar ya kan? Ya kan ya El ya? Tetap mau yang 180. Contoh misalnya begitu ya kan? Angga, lu bisa apply tuh. Ya misal. Ntar, Enggak, lu nggak usah jawab sih. Aneh kalau lu jawab. Ya, iya, iya, iya. ya misalnya gitu loh ya. Tapi kalau it's so important to the family kayak ini banget, kayak it's something yang kayak, aduh, tapi lihat dulu deh, ini kan nggak ada prinsip firmannya gitu loh. Kalau emang kamu dapet dan ini ya pastinya nantinya orang tua juga dilembutkan hatinya dan mereka menyetujui kok. Ini kan cuma ngomong keinginan, like wishful thinking gitu, ya. Oke? Kezia terjawab ya. Thank, thank you, Bas. I have another question, Bas. Jadi, Ya, sebelum nikah, how does a healthy relationship look like?
And apa yang harus kita perhatiin pas pacaran? Oh, itu gampang Oh, jawabannya. How does the relationship looks like before marriage? You go to DMM lah, define marriage module for 9 months. You will be happy and healthy. healthy ya, healthy ya tadi ya pastinya mau dibimbing ya. Kita kan bukan ahli dan kita mau belajar ya. Aku sampai SM juga belajar. Tetap kita harus mau buka hati belajar. Karena kita kalau kita caught up in the dunia romantik itu pasti nanti jadi salah jalan. Nah, kita perlu mau belajar. Kalau healthy relationship itu pasti mau belajar, saling belajar. Sampai dengan sekarang, aku sama PSM harus make sure setiap tahun kita ini bertambah ya, bertambah, bertumbuh gitu loh. Jangan kita stuck 13 tahun lalu aku sama kamu sama dan sekarang kita tetap sama. Yeay, anniversary gitu. Enggak. Gimana kita tiap tahun bertumbuh dan kita bertambah. Apa yang kita pelajari juga bertambah gitu. Nah, kita percaya bahwa kita bisa semakin lebih baik. Kalau ngomong healthy itu ya yang pasti tidak eksklusif. Namanya kalau mau belajar nggak mungkin ya cuma berdua-dua. Kan kita tuh udah tahu ya, we believe in the power of community. Ya, komunitas itu sangat akan bisa membangun. Bisa nggak pacaran tapi tetap dalam community? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa kok. Nanti kalian akan lihat. Dan itu akan lebih sehat gitu. Ternyata saling membangun, kita bisa saling mendorong satu sama lain untuk reach the maximum potential at that season gitu loh. Ya, nah itu tetap bisa diusahakan. Lalu tadi pertanyaan kedua apa? Dibilang apa tadi? Pertanyaan kedua itu apa yang harus diperhatiin pas pacaran? Hmm, ya namanya pacaran pokoknya bukan menikah aja. Gak bisa didominate ya. Namanya kita pacaran tuh kan kalau gini, aku tanya dulu pacarannya umur berapa nih? Karena beda-beda nih. Kalau pacaran umur seperti misalnya Elita, Natasha sudah 25, ya, ya itu sudah masa eh, mempersiapkan. Nah, kalau seumur kalian, aku akan sebutnya penjajakan. Karena kan kita nggak bisa bilang kalian sudah akan menikah ya dalam waktu dekat. Jadi kalau memang penjajakan ya tidak bisa em, apa ya terlalu terlalu eh, terlalu apa namanya eh, mungkin tidak bisa terlalu fokus karena kalian masih masih di dalam hal-hal yang kalian masih ada tanggung jawabnya eh, tidak bisa langsung dijump gitu ya. Ya kecuali kecuali tergantung pasangannya kalian umur. Jadi ini tergantung nih. Lihat case-nya, case by case. Misalnya case ya tiba-tiba ketemu yang umur 28 misalnya. Ya case bisa bisa lebih fokus ke sana gitu loh. Tapi kalau misalnya Kezia ketemu yang setahun di atas Kezia gitu, yang masih mau lanjut lagi misal PhD misalnya gitu, ya ini masih masa penjajakan, masih masa pengenalan dan masa penjajakan gitu. Jadi ini beda-beda nih gitu. Ini nangkep ya, Valentino. Pengen dikasih gelas, gelas lempar. Ini nangkep gak ya, Kezia? Jadi ini lihat kalian punya apa pace-nya di mana? Pace-nya di mana? Aku nggak bisa pukul rata semuanya. Tapi kalau yang di kalian yang pasti adalah tetap in the community it's better gitu loh. Ya. Ti, ti apa Tino mesti dimasukin ini. Oke, silakan dari Jakarta ada pertanyaan lagi. Ini nangkep ya, semoga nangkep ya, karena ini beda-beda nih, umurnya kalian kan beda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata, semuanya jawabannya sama.
Tapi yang pasti gini, pacaran itu belum menikah. Kalian harus bedakan. Berarti tidak bisa didominasi, tidak bisa, tidak bisa, eh, eh, tidak bisa, nggak bilang tidak bisa didominasi. Masih ada ruang untuk masing-masing itu bertumbuh secara individual dan mandiri. Itu perlu harus ada. Yang pasti itu pasti harus ada. Ya, Jakarta. Oh, tadi nggak angkat tangan tanya. Oke, ada pertanyaan. Nancing belum ada nih, sepi. Kecuali Timi sama Tino, ya berdua. Mereka sudah di dalam kekudusan Tuhan, sayang. Mereka tidak ada ketertarikan saat ini. Ayolah, miliki impian, ya. Terutama ya, aku bukan mau lebih merendahkan atau gimana. Terutama kalau kalian berasal dari keluarga yang dysfunction. Kalian harus doa, minta sama Tuhan impian. Impian Tuhan, aku mau pernikahan yang seperti apa. Tuhan tolong dong, jaga hatiku. Aku mau jatuh cinta pada orang yang tepat. Aku nggak mau sembarangan jatuh cinta. Mau cowok, mau cewek. Emang cowok kalau patah hati happy? Gak juga kan? Tetap tetap sedih kan? Gitu loh. Aku percaya di sini semua goodwill person. Semua punya niat hati yang baik dan murni. Tidak ada Amin. yang niatnya hanya mempermainkan orang lain. Tidak boleh. Karena itu jahat. Ya, nggak boleh. Namanya hati itu nggak boleh dipermainkan. Lalu, kalau kalian sadar bahwa mungkin sekarang stepnya nggak in the right pace, jangan segan-segan, mendingan selesaikan dulu daripada nanti semakin dalam semakin repot. Kenapa? Karena makin lama makin nggak enak mutusinnya, makin nggak enak makin lama makin bingung, makin liar nggak objektif. Itu selalu begitu. Nah, jadi mending sakit-sakit sekarang nanti bersenang-senang kemudian gitu loh. Tenang deh. Semua harus ada imannya. Dasarnya harus ada iman. Segala sesuatu harus kita dasarkan kepada iman. Tidak bisa tidak iman kalau kita percaya pada Tuhan. Itu gitu. Dan kita pasti diuji. Tidak mungkin tidak diuji. Diuji nilai kita seperti apa. eh, Amin. Terus kita juga diuji seberapa percaya kita kepada Tuhan. Kita akan diuji di setiap area, termasuk area pasangan hidup ini. Pasti kita lebih mau taat sama Tuhan atau kita lebih mau ikutin hati kita sendiri. Kita pasti akan diuji. Ya, Amin. gitu loh. Pasti diuji. Tenang. Sekarang rasanya kayak pengen cepet-cepet. Nanti ya, aku kasih tahu ya. Kalau memang waktunya tiba dan orangnya yang tepat itu, jadi semuanya pas pada waktunya Tuhan. Bukan pada waktu Tuhan. Nah, ini tersound too spiritual. Pada waktunya, bener-bener like you are ready, and then kamu ketemu pasangan yang bener-bener sesuai gitu ya. Itu like dreams comes true. Itu like dream comes true. Kayak kamu kayak, hah, bener ya gitu loh. Eh, kok bener ya gitu. Ternyata bisa ya sebegininya gitu loh. Karena itu yang aku rasakan waktu aku ketemu PSM. Aku sampai, hah, bener nih, ketemu nih gitu. Kok kalau dari dulu kan tetot salah nih, kayaknya nggak cocok nih gitu, kayak nggak pas, nggak sama visinya ini itu gitu. Kalau nggak misalnya casingnya nggak cocok gitu, penampilannya nggak cocok gitu ya, kan bisa. Kita nggak mau, boleh nggak? Dulu aku struggle tuh, pikir, wah, apa gue harus terima ya kalau pasangan gue jelek ya? Tapi satu visi gitu. Nggak, Tuhan nggak sejahat itu sih. Seriusan deh. Itu be like bener gitu. Sesuai hati kita, kita itu mau gitu. What you desire itu Tuhan berikan. Kalau buat aku, Amin. casingnya bener, cocok persis seperti yang aku suka, visinya sama, dan apa yang penting-penting buat aku semua ada.
Kezia mau nanya. Angkat tangan ya, salah ya? Bukan ya? Oke. Ya, jadi have faith. Ini butuh faith sih. Dan please, ini kita bikin ini sekarang ya, ngajarin ini, kita open discussion for you to ask, for you to ponder about it. Karena kita pengen kalian benar-benar nanti ngerasain bangun keluarga yang bahagia itu seperti apa. Bahagia kayaknya nggak ada apa-apa yang dipaksakan, nggak ada apa-apa yang rasanya kayak berat, kayak apa gitu, nggak ada. It nggak bilang semuanya lancar, kayak semuanya tidak ada kesulitan, nggak. Selama kita hidup pasti ada masalah, tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi kok kita bisa lewati musim demi musim, kesulitan demi kesulitan tuh happy. Kok kita bisa bersyukur, kok kita bisa enjoy the journey. Itu begitu. Beda rasanya. Senjen mau tanya. Tadi beneran mau nanya. Oke. Ada pas, ada Iya. question pas. Tadi kan Hmm. Pastor ngomong tentang the right, the wrong, wait, the the right person tapi in the wrong time gitu kan, kayak timingnya belum belum pas, soalnya dua-duanya belum keasah gitu-gitu. Tapi is it possible that that wrong person become the right person at the right time later in the future? Hmm. Kayak Coba orangnya sama. kamu yang jawab. Ya, jadi tadi bicara tentang the right person in the wrong time, gitu kan. Terus pertanyaannya kalau misalnya dibalik kayak bagaimana gitu ya. Ya kalau menurut aku kita tahu bahwa kalau misalnya memang belum pada waktunya, ya berarti belum pada waktunya. Nah, ketika nanti sudah pada waktunya, ya kita juga akan lihat pada waktunya ada siapa, gitu loh. Nah, terus bagaimana kalau ada personal preference? Personal preference misalnya, tapi saya mau nungguin si A, ya, saya mau nungguin si B, gitu ya. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan juga di Hey Brother, gitu. Nah, aku jawabnya sangat sederhana juga. Kenapa? Ingat bahwa bicara tentang Kak Ayub mau sama Kak Dewi, nunggu selama 10 tahun, itu ada kepentingan Tuhan di sana. Nah, bicara kepentingan Tuhan, tolong berkaca kepada diri kita sendiri, kamu seberapa tinggi kepentingan Tuhannya. Lawang ke gereja aja masih jarang-jarang, Friday service masih susah, doa aja masih enggak. Lalu bagaimana dasarnya bahwa kita lagi bergerak di dalam kepentingannya Tuhan gitu loh. Ngerti nggak? Karena kalau bilang ini ada kepentingan Tuhan nih lah. Lu Friday service aja masih susah disuruh-suruh gitu lah. Lu Sunday service aja masih nggak datang gitu loh. Nah, gimana? Mau bagaimana? Nah, khawatirnya itu sudah tercampur dengan keinginan diri sendiri. Iya, benar. Nah, ini loh tricky partnya ya. For us Iya, to karena gini, lebih gampang kita ngomong kita ini mewakili Tuhan. Tapi padahal kamu punya kategori perwakilan Tuhan nggak? Gitu. Kamu bisa masuk di dalam kategori ambassador of God nggak? Gitu loh. Karena giliran kita lagi ngomongin begini jadi holy semua gitu. Oh iya, semua Tuhan bicara, Tuhan ngomong. Aduh, itu paling sering kalau kejar cewek itu bilangnya apa? Tuhan memunculkan kamu dalam tidurku. Ya ampun. Masalahnya kenapa cuman tidur? Kenapa Tuhan nggak munculin gereja gitu loh? Jadi lu dateng gitu. Kenapa Tuhan nggak munculin gitu ada perjamuan kudus gitu, biar hidup lu kudus gitu kan? Nah, cuman dimunculkannya itu cuman muka orang gitu. Ini kan aneh gitu kan? Kayak gini kan aneh Iya. gitu kan? Maksudnya enggak lah. Ini kita yang fair aja. Kalau memang itu kepentingan Tuhan, berarti kualitas kehidupan kamu juga sudah kualitasnya Tuhan gitu loh. Ngerti nggak? Ya, Nancing lagi ketawa sampai nggak bisa berhenti itu. Karena dia tahu ini kebenaran yang kita buka dan mungkin ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Kita jangan kayak gitu ya. Tuhan Aduh. munculin, ngasih tahu Ya udah gini-gini. udah janganlah. Nggak, kadang nih cowok-cowok kalau ngejar cewek bobo nama Tuhan gitu loh. Maksud gue udah lah lu get real aja gitu. Cewek-cewek BCC juga udah pada rohani banget gitu. Kita ajarin gitu. Mana bisa lagi lu takut-takutin kayak gitu.
mereka bakal ngomong sama gembala dan kita bilang itu bukan suara Tuhan, sama aja gitu loh. Aku ya, karena aku mungkin dikenalnya kayak aku rohani gitu ya. Aku banyak cowok bilang sama aku begitu. Aku dapat dari Tuhan tuh kamu. Terus aku dengan ketajaman sendiri aku bilang, masalahnya Tuhan nggak ngomong apa-apa. Iya, sering kok kok hari ini aku kayak pengen ada kayak message begini. Kok kayaknya hari ini aku digerakkan, aku digerakkan, aku digerakkan, digerakkan oleh Tuhan yang pencipta alam semesta untuk menghubungi kamu, tapi nggak ke gereja. Iya, jangan ya pakai bahasa-bahasa begitu, nggak usah. Kita yang Maksudnya relevan aja. ini puji Tuhan ya, aku digerakkan, aku tergerak. Nah, ini bahasa-bahasa kayak begini, aduh ampun deh. Iya, bahasa-bahasa agamawi begini jangan terlalu sering dipakai. Aduh. Ya, bilang aja, aduh gua kangen sama lo. Ya itu lebih Terus jelas gitu loh. enggak, kadang ada yang lucu gini sayang, foto roti perjamuan kudus ya, difoto dikirim gitu. Isinya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah seisi bumi. Cocok logi itu namanya. Ngerti gak? Maksud gua, yang model-model kayak begini udahlah, aduh ampun deh, udah lewat kali maksudnya. Emang nggak udah lewat lah. Maksudnya, aduh, puji Tuhan kalau di dalam Tuhan itu cewek-cewek boleh di dalam pendidikan gitu, beda sama agama lain gitu ya. Kalau di cewek-cewek di kita tuh diajarin pinter, edukasi tinggi-tinggi gitu intelektualnya. Masa mau masih foto perjamuan kudus beranak cucunya bertambah banyak? Maksudnya apa gitu kan? Nah, aku suka PSM dari awal tuh nggak ada belaca-belaca kayak begituan. Aku nggak suka tuh yang kayak gitu-gituan tuh. Udah pasti. Justru karena enggak real aja. Datang bawa coklat. Nggak usah lu bawa itu roti perjamuan. Masa ngapel cewek mau pertama kali ketemu bawanya roti perjamuan misalnya gitu loh. Kasih Alkitab, buku renungan gitu. Lu kok Martin kasih aku coklat sama kasih aku CD-nya Celine Dion. Udah yang get real aja deh. Get real gitu loh. Jangan yang gitu-gitu ah. Terus apa ngomongnya yang terlalu gimana gitu. Enggak, kita get to know each other. Oh, kamu suka Celine Dion ya? Iya. Kamu suka apa gini? Kayak gitu, yang real-real aja. Nggak Iya. ada kita ngomongin aku berdoa. Mungkin firman ini akan menunjukkan seperti ini. Ini nggak ada, nggak ada. Jadi kalau cewek-cewek ya, kalau ada bilang Tuhan bicara sama saya bahwa kamu langsung bilang, "Wait, salah orang. Lu cari orangnya. Mungkin ada di ruangan ini." Salah salah connect, salah ini, salah salah receiver gitu. Aduh, lucu. Yang pasti terus kita juga ini pakai logika lah. Kalau selama ini kamu orangnya suka doa, suka apa, ya kamu pasti terus kamu lihat aja, nggak usah banyak ngomong kayak gimana gimana ya. Ya lihat gitu. Ternyata oh ini orangnya fokusnya beda nih. Kita kan bisa bedain ya fokusnya orang Tuhan atau bukan gitu loh. Atau emang orangnya maunya apa sama apa. It's common sense. Common sense ya. Kalau kalian bisa memecahkan masalah-masalah ekonomi dan juga masalah hitungan satu tambah satu, common sense. Nah, cuma triknya adalah jangan sampai udah keburu terobsesi. Ini loh, aku pakai kata obsesi. Karena kalau ngomong jatuh cinta agak gak jelas. Tapi kalau kita sudah terobsesi, itu kepala agak susah mikir. Nah, jangan sampai kita terobsesi dulu. Jaga hatinya itu justru gitu. Jangan sampai terobses dulu, baru kita mikir. Nah, itu biasanya butuh apa? Apa reverse sayang? Eh, apa reverse gitu? eh Metaverse. Ya, reverse engineering ya Reverse agak susah. engineering. Iya, jangan gitu loh, ya. Nah, terus
aku kalau boleh nasihati sama kalian, ya, aku yakin kita ini normal semua. Puji Tuhan, amin. Ya, kita ini Amin. semua normal. Dan aku seneng kalau kita semua normal. Pasti kita punya yang namanya eh, apa namanya ketertarikan dengan lawan jenis. Itu sudah pasti. Itu normal sekali. Tidak mungkin tidak. Tapi apakah perlu perlu kita juga langsung gas semuanya? Enggak. Nah, ini triknya. Jangan sampai terobsesi dulu. Kita Ingat jaga dulu, ingat dulu. ya, ingat ini hukum yang pertama. Apa hukum Taurat yang pertama apa? Jangan ada Allah lain daripada hadapanku, ya kan? Nah, itu berbicara bahwa gini, kadang kita jangan mengimajinasikan yang lain. Kadang kalau kamu mengimajinasikan orang dan bukan Tuhan, itu udah salah. Nah, yang bahaya adalah kadang kita membangun imajinasi di kepala kita, gambaran-gambaran romantisme. Kamu dengan cewek ini, ya lari-larian lagi di pantai, lalu kecebur, lalu basah gitu kan. Terus begitu ada ikan paus mau makan, terus kamu lawan dengan tangan kamu gitu kan. Terus tiba-tiba turun kesatria dari langit pakai apa kudanya yang warna putih. Itu udah jauh banget gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kadang nah, itu ingatan apa ya? Gambaran-gambaran imajinasi itu kan menghadirkan orang tersebut di dalam ingatan kita gitu loh. Kalau aku secara pribadi aku perlu ingetin bahwa ya jangan jangan kita bangun imajinasi yang salah gitu loh. Justru pergunakanlah imajinasi kita buat Tuhan. Tuhan kasih itu buat Tuhan gitu loh. Iya, jangan semua langsung dihubungkan dengan film Korea ya, cewek-cewek. Apa William tuh mirip itu tuh yang film Korea yang itu yang ring calling itu apa judulnya? When the phone BTS. ring. Bukan phone ringing atau apa gitu tuh filmnya. Mirip tuh. Ya, nanti Ya, tiba-tiba ting gerakan slow motionnya muncul. Ya janganlah. Kita jaga. Ya, when the phone ring. ya, Ya. ya, ya. Jadi kita yang jaga. Nah, hopefully session kali ini udah jam 10.30. Kalian di sana udah 11.30. Hopefully kalian bisa mulai punya impian itu bagi setiap diri kalian dan kalian bisa mulai tetapkan di dalam diri kalian, oke, aku mau eh, pernikahan yang benar-benar bisa bisa berjalan lah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan aku. Aku mau pernikahan yang bukan yang perfect, tapi yang bisa saling mengasah dan bertumbuh, seimbang, Amin. sepadan. Aku mau pernikahan yang bisa berbahagia di dalam Tuhan. Nah, itu yang kita pengen dan kalian benar-benar take it seriously. Jangan jangan pikir this is nanti juga inilah gitu ya, kejadian lah gitu. Enggak. Kayak tadi kita udah sempat mention, when you give your heart, your life to your spouse nantinya, itu it's very deep dan nggak bisa kita Amin. kita ganti dengan apapun gitu ya. It's unimaginable gitu untuk kita bisa replace demi replace kayak cuma tinggal beli di supermarket gitu. Itu it's not that easy. That's why you have to choose carefully and then kamu harus punya pertimbangan yang benar-benar baik untuk kamu memutuskan mencintai seseorang karena Amin. itu untuk seumur hidup, bukan hanya sebentar. Nah, hopefully dan ini doa kami adalah kalian benar-benar bisa terima visi yang dari Tuhan dan juga impian pernikahan nantinya kalian mau seperti apa. Itu seperti itu. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. For when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini.
I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.